Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tubuhku, hatiku, pikiranku, fresh. Oke, Bu, lihat pada fresh sekali, pada semangat untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kalian menerima materi Ibu sampaikan itu dengan ikhlas, tulus, dan bermanfaat. Ketua kelasnya boleh memimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Rehan, Oke. Emina, Banyak ya. Coba Ibu absen dulu satu persatu. Nanti yang Ibu panggil bilang hadir, Bu. Andika Pranata. Hadir, Bu. Oke. Aura Dwi Kasih. Sarai. Zakia Hafni. Berarti yang dah hadir 4 orang ya. Oke, selanjutnya untuk menambah jiwa nasionalis kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu harapkan semua berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke, selesai. Silakan duduk, Nak. Nah, dari lagu dari Sabang sampai Merauke kita tahu bahwasannya itu Indonesia itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Luas tanahnya, luas wilayahnya, dan kita tahu juga bahwasannya Indonesia itu banyak memiliki sumber daya alamnya. Tapi dari sumber daya alam tersebut terdapat kelangkaan yang ada. Kenapa? Karena sumber daya manusia di Indonesia belum mumpuni untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Jadi, materi kita hari ini tentang kebutuhan dan kelangkaan. Agar apa kita tujuan ini, belajar ini? Mungkin nanti kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan agar Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Selanjutnya Ibu ada games nih. Nama gamesnya, jika aku punya 3 keinginan, aku ingin. Nah, cara main gamesnya ini, Ibu bakal menunjuk secara acak nih, secara random ke siswa Ibu. Nanti yang Ibu tunjuk, sebutin apa keinginannya. Terus dari 3 keinginan ini, keinginan mana yang paling diprioritaskan untuk diwujudkan? Siap? Siap, Bu. Siap, oke. Jika aku punya 3 keinginan, aku ingin membahagiakan orang tua, Bu. membahagiakan orang tua, oke. Masya Allah. Terus Aku ingin menjadi pemain voli yang hebat, Bu. pemain voli atlet ya berarti ya. Nah, dari yang Ibu tanyakan tadi, yang 3 ini, mana yang lebih kamu prioritaskan? Nah, yang
membagikan kedua orang tua, Bu. Membahagiakan kedua orang tua. Kalau kamu nak prioritasnya? Pergi ke Thailand, Bu. Pergi ke Thailand. Ibu tanya nih, ada pertanyaan. Apa yang kalian rasakan saat keinginan itu tidak terwujud? Mengapa hal itu terjadi? Apa yang kalian rasakan saat keinginan kalian tidak terpenuhi? Mengapa? Ya, Bu. Ya, kenapa? Apa tuh? Jujur saya akan merasa kecewa ya, Bu. Kecewa ya nak? Tapi saya paham, Bu, bahwa nggak semua keinginan bisa terwujud. Mungkin saya perlu lebih belajar sabar lagi. Lebih belajar sabar lagi, benar. Jadi nak, pasti kalau keinginan kita tidak terwujud, kita akan merasa kecewa. Nah, benar apa yang disampaikan teman kalian, bahwasannya keinginan kita yang belum terwujud, kita harus sabar lagi, harus berproses. Karena setiap proses itu pasti membuahkan hasil yang maksimal. Ada lagi? Apa yang kalian rasakan? Oke, apa tuh nak? Ya? Saat keinginan saya tidak terpenuhi, Bu, saya merasa sedih. Sedih. Tapi saya sadar mungkin Ah. saya belum benar-benar butuh, Bu. Benar-benar butuh. Oke, tadi ada lagi kayaknya. Satu ya? Awalnya sih saya merasa tidak adil ya, Bu. Setelah saya pikir-pikir, ini sudah takdir saya dan saya harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan keinginan saya. Lebih keras lagi. Nah, benar. Dari yang ketiga teman kalian sampaikan itu, kita merasa Tuhan itu nggak adil ya sama kita. Kita udah berusaha keras, kita udah berusaha banyak, tapi keinginan yang kita inginkan tidak terwujud. Jadi kita kayak harus sabar lagi, berusaha lagi, lebih giat lagi agar mewujudkan keinginan tersebut. Hari ini kita ingin belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Minggu lalu kita udah sama-sama belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, minggu ini kita belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Adapun tujuan pembelajaran ini, kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video interaktif, peserta didik dapat menelaah penyebab dan dampak kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan manusia secara kritis dan runtut sebagai bentuk pemahaman terhadap konsep kelangkaan. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok berbasis studi kasus, peserta didik dapat merumuskan solusi alternatif terhadap masalah kelangkaan sumber daya yang terjadi secara kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Nanti ini ibu bagi kelompok, kamu akan menyelesaikan studi kasus. Terus yang ketiga, melalui presentasi individu, peserta didik dapat menafsirkan konsep kebutuhan dalam konteks kehidupan sehari-hari secara reflektif dan konseptual. Nah, di sini ibu ada tayangan video tentang kasus kelangkaan, yaitu kasus kelangkaan gas LPG di Bali. Kalian perhatikan videonya nak, kalian cermati, nanti di akhir ibu tanya apa tanggapan kalian tentang video tersebut. Isi videonya itu apa? Perhatikan ya. Pemirsa, kelangkaan gas LPG 3 kg membuat ratusan warga di Denpasar, Bali antri membeli gas hingga berjam-jam. Selain di Bali, kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bagaimana pendapat kalian? Gas LPG 3 kg langka. Bagaimana pendapat kalian, Nak? Saya, Bu, Ya, gimana tuh pendapatnya? saya merasa prihatin, Bu, karena gas LPG itu sulit Ah. ditemukan. Padahal itu kebutuhan sehari-hari. Warga harus mengantri panjang. Kelangkaan ini terjadi karena distribusi yang tidak lancar dan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Bahwa kelangkaan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Oke, teman kita merasa prihatin dengan kelangkaan yang ada. Kita juga nak merasakan kelangkaan tidak hanya di Bali. Misalnya itu ibu-ibu kalian, bapak-bapak kalian merasa sulit mencari gas LPG di lingkungan sekitar kalian. Yaitu mungkin saat itu di agennya kosong, di warungnya kosong. Itu termasuk kelangkaan. Oke, ada lagi? Iya, betul. Pada video tersebut memperlihatkan antrean beberapa warga mengalami kesulitan akibat kelangkaan gas LPG. Ini terjadi karena permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas. Benar. Saya pikir bahwa kelangkaan bisa menimbulkan banyak masalah sosial dan butuh penanganan serius dari pemerintah. Nah, benar ini katakan Fikram ya, kayak kreatif lah jawabannya. Dia maksudnya memberikan contoh kayak di ekonomi langsung bahwasannya pasokan gas LPG itu langka. Karena apa? Permintaannya yang banyak atau warga yang banyak, jadi itu termasuk kelangkaan. Nah, dari kelangkaan itu juga terdampak atau ada kasusnya di sekitar kita, kasus sosial. Nah, di sini Ibu ada 2 video nih untuk memperdalam materi kita tentang kebutuhan dan kelangkaan. Yang pertama itu video kelangkaan, nanti Ibu akan tayangkan, dan video kebutuhan. Nah, dari video ini kamu bisa menyimak. Nah, nanti di akhir kita akan ada lembar kerja peserta didik untuk menjawab pertanyaannya. Oke, disimak ya, diperhatikan dan dicatat yang penting-pentingnya saja di videonya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. See you di next video pembelajaran lainnya. Oke, sudah selesai menampilkan videonya. Videonya tentang apa, Nak? Kelangkaan. Ada yang tahu definisi kelangkaan itu tadi apa? Ya, apa tuh? Bahwa kelangkaan itu di mana sebuah kondisi sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya alamnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Itulah definisi dari kelangkaan. Ibu Tema pada jenuh ya? Kita ice breaking dulu deh. Ayo, baris satu baris ini biar masuk dalam penyadaran, oke? Biar tambah semangat dan fokus, konsentrasi. Kata kuncinya adalah berlawanan. Jadi kalau Ibu bilang ke depan, kalian ke, kalau Ibu bilang ke kiri, kalian ke, siap? Siap, pegang pundak temannya. Oke, konsentrasi. Ke belakang, ke depan, ke belakang. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu ada satu video lagi nih Ibu tayangkan untuk memperdalam materi kita, yaitu video kebutuhan. Jadi disimak ya, Kak. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Oke, udah selesai Ibu menampilkan tentang kebutuhan. Kebutuhan tadi dibagi menjadi 4. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, kebutuhan berdasarkan subjeknya, dan kebutuhan berdasarkan waktu. Oke, sekarang kita berdiskusi. Nah, berdiskusi ini kalian berdasarkan kelompoknya yang sudah ada. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Nah,
Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Jadi nanti kamu diskusi dengan temannya untuk memecahkan sebuah studi kasus atau definisi untuk kelangkaan apa. Nanti ini Ibu bagikan ya. Diisi, didiskusikan, dan dijawab bersama-sama. Ya, dipasangkan. Siap itu ya. Setiap kelompok ada masing-masing anggotanya ya untuk membacakan, nanti diskusi siapa yang membacakan, beda-beda orang. Nanti ketuanya siapa, memperkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota ini. Aktivitas 1 yang membacakan teman saya, siapa namanya?
cilok. Nah, pas ibu keluar, cilok itu sudah habis karena banyak yang meminati. Sama kayak kelangkaan. Itulah maksud selamat. Dia banyak peminatnya, tapi dia terbatas. Kelangkaan itu bukan nggak ada, tapi terbatas persediaannya. Siapa yang membaca aktivitasnya kelompok 1? Aktivitas 2. Lihat ini. Satu lagi, aktivitas 3 siapa yang membacakan di kelompok 1? Oke ya, kita mulai dari kelompok yang sudah selesai aja. Iya Bu. Nanti yang lainnya menyusul kalau udah juga. Oke, dengarkan hasil diskusi di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang diskusikan oleh kelompok kami. Kebutuhan primer, menabung kebutuhan masa yang akan datang. Oke, tepuk Tangan untuk kelompok 3. Oke, sekian itu aja hasil diskusi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jeki Hani. Dari artikel yang saya baca, ada 3 pertanyaan dan jawaban yang akan saya bacakan. Pertanyaan pertama yaitu, apa penyebab utama kelangkaan air pada desa Koroha? Penyebab utama kelangkaan air yaitu kondisi alam atau kemarau. Udah sudah mendengarkan semua hasil diskusi kalian, sudah bagus semua, tapi untuk kelompok 4 harus lebih dilatih public speakingnya, karena yang lainnya udah ibu lihat public speakingnya udah bagus, skill berbicaranya, skill prestasinya itu udah bagus, itu sangat berguna bagi kalian di masyarakat. Oke, udah bagus. Selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya nih, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, oke Desi, apa tuh? Hari ini kita belajar tentang kebutuhan. Oke. Kebutuhan adalah bahwa ada beberapa jenis kebutuhan, yaitu berdasarkan intensitasnya primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu jasmani dan rohani, berdasarkan subjek individu dan kelompok, menurut waktunya, sekarang dan masa depan. Oke, benar. Itu adalah definisi dari kebutuhan atau jenis-jenis kebutuhan. Ada lagi yang disampaikan, kita belajar apa hari ini? Apa tuh? Belajar apa kita? Tentang kelangkaan. Tentang kelangkaan. Kelangkaan itu adalah di mana sumber daya yang terbatas, tapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, untuk solusinya itu bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau mencari sumber daya alternatif baik. Nah, kelangkaan itu adalah
sumber daya yang terbatas, tapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Oke, bagus semua sudah memahami apa itu kebutuhan, apa itu kelangkaan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang skala prioritas seperti biasa. Minggu depan ini kalian sama-sama mencari informasi tentang materi di skala prioritas biar kamu tahu mana yang akan kamu prioritaskan, mana dia keinginan dan kebutuhan yang kalian ingin dahulukan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias. Ibu terima kasih sekali dengan semangatnya juga. Ibu menyimpulkan bahwa kita harus bijak memilih apa yang menjadi atau yang kita inginkan dan mencari solusi dari kelangkaan-kelangkaan yang ada. Udah nggak ada yang ini? Nggak ada. Sudah. Boleh tunggu sini kumpul. Kasih. Untuk penutupan ice breaking dulu yuk. Untuk selamat pagi tempuknya. Untuk satu. Udah siap? Lagi tepuk satu. Dua. Selamat siang. Kalau sore atau malam bertepuk tapi tidak siap. Oke. Selamat pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Sore. Oke, berarti masih fokus ya sampai akhir ya. Sekali lagi deh, Ibu coba. Selamat pagi. Siang. 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 Pagi. Pagi. Sore. Ada yang salah. Jadi Ibu juga berdoa kalian akan sukses ke depannya. Udah belajar ekonomi hari ini, menjadi ekonomi hebat, menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia agar siap menuju Indonesia Emas tahun 2045. Amin ya. Untuk ketua kelasnya tutup pelajarannya. Ibu, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Maaf kalau Ibu kurang dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.